Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakalan sharing perjalanan kami ketika glamping ke Rawa Cangkuang tempo lalu. Ini adalah rekaman perjalanan dari puncak 1 menuju puncak 2. Happy watching! Kami memulai perjalanan pada Jumat malam, tepatnya pada pukul 11 malam. Rencana awal kami akan berangkat keesokan paginya sekira pukul 9 atau 10 pagi. Tapi ternyata Pak suami mengajak kita untuk jalan atau berangkat lebih awal di malam itu juga. Alasannya agar kita lebih lama dalam menikmati perjalanannya. Tujuan kami kali ini adalah glamping Rawa Cangkuang yang ada di Desa Sukamakmur, Puncak 2, Bogor, Jawa Barat. Berhubung kami itu sudah lama sekali tidak ke daerah puncak, makanya kami memutuskan untuk lewat Puncak 1. Kita nanti mampir ke Masjid Atta-Awun, kita bermalam di Masjid Atta-Awun. Untuk selanjutnya keesokan paginya kita melanjutkan perjalanan menuju ke glamping Rawa Cangkuang yang ada di Puncak 2. Dan ini kami sudah masuk ke Jalan Raya Puncak. Ini itu sekira pukul 1 malam. Perjalanan dari rumah kami untuk sampai ke daerah puncak ini hanya sekitar 2 jam saja. Karena kami berangkat itu sudah malam, jadi terhindar dari kemacetan arus lalu lintas di siang hari. Untuk ukuran pukul 1 malam, Jalan Raya Puncak ini masih terhitung ramai lancar ya. Seperti Jakarta yang kotanya tidak pernah tidur. Dan alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di Masjid Atta-Awun. Ini itu sekira pukul 2 atau setengah 2 malam. Jadi kita memutuskan untuk bermalam di Masjid Atta-Awun aja.
Karena ini itu masih weekday, jadinya area Masjid At-Ta'awun ini juga masih sepi. Biasanya kalau weekend pasti banyak pengunjung yang akan memadati area dari Masjid At-Ta'awun ini untuk sekedar menikmati malam di daerah puncak. Ini Nak Sulung mau sholat subuh dulu, sementara aku mau keliling di sekitar Masjid At-Ta'awun ini. Masya Allah, ini tuh aku udah lama banget nggak pernah ke daerah puncak, ke Masjid At-Ta'awun juga nggak pernah. Terakhir kali itu aku sampai lupa kapan ya, karena saking udah lamanya. Karena ini tuh bukan weekend, jadi suasananya masih agak sepi ya untuk di Masjid At-Ta'awun ini. Tapi nanti begitu kita turun bakalan banyak juga sih pedagang yang menawarkan dagangannya. Ada gemblong, ada gorengan, dan macam-macam. Lama nggak ke daerah puncak, tadi tuh di bawah Masjid At-Ta'awun ini kayaknya bakalan dibikin atau sedang dibangun wahana wisata ya, entah itu permainan atau kolam renang atau apa. Nah ini sudah pagi, suasananya sudah terang, sudah terlihat view yang ada di sekitar Masjid At-Ta'awun. Masya Allah, nggak buka mata juga sih, karena sebenarnya kita juga nggak bisa tidur semalaman ya. Kita cuma ada di dalam mobil di parkiran aja. Tidur-tidur ayam, nggak bener-bener tidur yang pules kayak gitu. Begitu buka mata, kita langsung disuguhkan oleh pemandangan yang nyegerin banget. Udaranya masih segar, dingin. Nah ini kelihatan ya tuh ada beberapa bangunan warung-warung yang di pinggir jalan itu yang lagi ditertibkan. Memang kan Pemda Bogor itu emang lagi menertibkan wilayah di sekitar puncak biar lebih asri, lebih indah, dan lebih enak aja gitu ya dilihatnya. Sekira pukul 6 atau setengah 7 pagi kita melanjutkan perjalanan untuk menuju ke puncak 2. Jadi ini tuh rutenya tuh kita kayak muter gitu ya. Jadi dari puncak 1 ke puncak 2 kayak ngelingker gitu. Tapi sebelumnya kita mau mampir dulu ke rumah bibi suami aku yang ada di daerah Cipanas. Kita kan juga udah lama banget ya nggak main-main ke sini, jadi sekalian lewat kita mau mampir. Dan juga sekalian mau cari sarapan nanti di jalan. View sepanjang jalannya ini Masya Allah, yang ngangenin banget dari puncak tuh ya ini. Pemandangan di kanan kirinya, pemandangan perbukitan dan juga gunung-gunungnya. Kapal jalannya kan Pak? Hah? Kapal kan? Baru sekali juga kelihatannya sih jalurnya nggak banyak jalan sama sininya. Sekali-sekali dia besok-besok ya. Sekali-sekali besok-besok di sini. Ini Hotel Bukit Indah. Hah? Itu Hotel Bumi Api.
Akhirnya setelah nyari-nyari kita ketemu sama kedai bubur yang ada di pinggir jalan. Jadi kita mau mampir dulu, kita mau isi sarapan. Kok isi sarapan? Maksudnya mau isi amunisi buat sampai ke siang nanti. Selain ada bubur ayam, di sini juga ada lontong sayur dan juga ada nasi uduk. Itu tadi nak sulungku kan tidur, jadi dia nggak ikut sarapan. Setelah sarapan kita melanjutkan perjalanan dan akhirnya kita sampai di rumah Bibi. Mohon maaf ya aku nggak shoot di bagian ini karena untuk menghormati privasi bibinya aku. Ini kita lagi metik anggur Brazil yang ada di halaman rumahnya Bibi. Kalau mateng ini enak loh, rasanya asam-asam manis seger gitu. Dia itu kulitnya tebel ya. Katanya sih bisa dimakan tapi enggak sih, aku nggak makan. Dan kita itu nggak terlalu lama ya mampir di rumahnya Bibi karena kita juga ngejar waktu untuk check-in lebih awal di Rawa Cangkuangnya atau di glampingnya. Ini kita masuk ke Jalan Puncak 2. Udah masuk Puncak 2 atau masih Puncak 1 ya? Pokoknya jalurnya begini deh. Ini tuh pemandangannya beneran loh, aslinya bagus banget. Di samping kanan kiri masih ada perbukitan atau gunung ya, entahlah, kayaknya sih bukit ya. Terus suasananya itu juga masih asri banget, cuacanya juga cerah ya, nggak panas banget juga nggak mendung atau nggak gerimis. Ini sih masih ketemu jalan yang bagus ya, walaupun kayaknya di aspal atau enggak ya, aku lupa deh, tapi sih di aspal ya. Aku tuh dari tadi tuh ngeliatin nyari-nyari tiang listrik, nyari-nyari lampu jalan. Ternyata beneran gak ada loh ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh mau lewat sini kayaknya mendingan yang masih terang gitu. Jangan yang udah malam, kayaknya rawan begal ya, takutnya kenapa-napa. Karena gak ada lampu penerangan dan juga gak ada rumah warga di kanan kirinya. Beneran ini tuh perbukitan sama kayak ladang-ladang gitu. Tapi view-nya dong, Masya Allah, Tabarakallah, bagus banget. Kayaknya sih ini udah masuk ke daerah Puncak 2 ya, soalnya jalannya kan begini. Maksudnya belum terlalu bagus ya, masih alami banget. Kalau Puncak 1 itu kan jalannya sudah bagus, sudah lebih modern. Kalau ini tuh masih kayak alami banget tuh. Lihat, di depannya ada bukit, ada kabut, ya Allah bagus banget deh. View perjalanan di Puncak 2 itu emang lebih keren sih, lebih keren daripada Puncak 1. Mungkin karena faktor masih alaminya itu ya. Cuma kan Puncak 2 emang belum se-famous atau belum terkenal Puncak 1. Jadi jarang yang kayaknya tuh lewat sini. Makanya tuh kan belum ada lampu penerangan jalan, belum ada, kanan kirinya juga masih tanah-tanah lapang. Ini sih kita masih ketemu jalan yang bagus ya, relatif bagus, nggak off-road banget. Tapi nanti ada di beberapa titik itu yang jalannya bener-bener off-road. Udah gitu kan jalannya nanjak, terus bebatuan kayak gitu. Aku tuh ngeri mundur aja tahu nggak mobilnya. Sebenarnya aku tuh niatnya nggak mau matiin suara asli dari video ini. Tapi kan selama dalam perjalanan kita tuh nyalain musik di dalam mobilnya. Takutnya kena klaim hak cipta kan ya. Jadi ya udah deh aku matiin aja untuk suara dari asli video ini. Tuh temen-temen nangkep nggak view-nya di depan sana? Masya Allah bagus banget loh itu perbukitannya, ya ampun. Aku tuh nggak tahu kita udah sampai daerah mana karena sepanjang jalan itu aku lihat-lihat, aku cari-cari nggak ada petunjuk lokasi daerah ini. Ini ada di mana, kecamatan apa, puncak apa, kabupaten apa, itu tuh aku nggak tahu karena memang nggak ada ya. Dan juga nggak kepikiran buat ngeliat maps yang ada di handphone karena sinyalnya juga kan maju mundur ya, maju mundur cantik ala Syahrini. Nah ini ya bagian spot yang aku bilang tuh ekstrim banget, udah tanjakannya tinggi, terus berbatu-batu dan juga licin. Tapi alhamdulillah ya mobil kita tuh selamat ngelewatin jalan ini. Tuh khasnya jalur Puncak 2 tuh kayak gini, masih alami banget, kanan kirinya masih hutan, jalanannya masih gajluk-gajluk, banyak yang off-road. Nah
kita udah ketemu jalanan yang bagus, jalanan yang beraspal, tapi kanan kirinya masih perbukitan dan juga di sebelah kanan itu ada jurang. Dan di sepanjang jalan ini nanti kita bakalan ketemu banyak tempat-tempat wisata. Ada banyak curug dan juga ada tempat untuk villa-villa atau camping ground. Salah satunya nanti kita bakalan ngelewatin Villa Kayangan. Kita masih melanjutkan perjalanan dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai dengan sejauh ini. Semoga video sederhana aku, video aku yang masih banyak kurang-kurang ini bisa sedikit memberikan hiburan atau bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan yang terpenting, video-video yang aku upload di sini, aku upload di YouTube bakalan menjadi jejak digital yang abadi. Satu saat nanti kalau aku kangen, kalau kita kangen, kita bakalan nonton video-video ini. Dan juga video ini bisa aku wariskan ke anak cucu aku nanti. Dan tidak terasa kita sudah ada di penghujung video. Sekaligus video ini adalah video penutup dari rangkaian video ketika kami glamping ke Rawa Cangkuang tempo lalu. Buat teman-teman yang belum menonton video kita glamping di Rawa Cangkuang, itu ada 2 video ya. Nanti bakalan aku share linknya di kolom deskripsi. Dan sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih buat semua teman-teman yang sudah klik video ini, yang sudah support channel aku. Terima kasih ya semua. Ini kita sudah masuk ke wilayah yang kanan kirinya itu sawah-sawah warga. Berarti kita sudah dekat ke Rawa Gede dan artinya kita sudah dekat ke glamping Rawa Cangkuang. Nanti kita mau ganti dari mobil ini ke mobil jeep untuk sampai ke tempat glampingnya. Oke teman-teman semua, sampai sini dulu ya video aku kali ini. Terima kasih buat semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan juga terima kasih buat semua yang sudah menonton video glamping aku di Rawa Cangkuang kemarin dari part 1 sampai part 2-nya. Dan juga ini video terakhir perjalanan aku dari puncak 1 ke puncak 2. Mohon maaf jika masih banyak kurang-kurang dari video aku. Terima kasih yang sudah support channel aku untuk terus berkembang. Dimohon untuk kritik dan sarannya agar channel aku lebih baik dan lebih maju untuk kedepannya. Mohon maaf jika masih banyak kurang-kurang dari video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.